Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama yaitu ada Sevina Agatis, yang kedua ada Tasya Agustin, yang ketiga ada Isma Rohati Soleha, yang keempat itu ada saya sendiri yaitu Desi Watmari. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan penentuan struktur molekul NMR atau resonansi magnetik inti. Nah, jadi langsung saja yang slide pertama itu akan dijelaskan oleh saya. Nah, jadi apa sih NMR itu? Nah, jadi NMR ini adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur resonansi magnetik inti. Nah, instrumen ini akan menghasilkan medan magnet pada tingkat energi gelombang radio dan digunakan untuk mendeteksi radiasi yang dipancarkan oleh suatu inti. Nah, jadi singkatnya itu adalah NMR ini adalah salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui struktur molekul organik. Nah, untuk prinsip analisa NMR sendiri itu mengacu pada absorpsi radiasi elektromagnetik dengan frekuensi radio oleh inti atom. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana prinsip kerja NMR. Nah, jadi prinsip kerja NMR ini itu dimulai dari rem atau radiasi elektromagnetik. Nah, dan materi. Nah, sehingga nanti interaksi dari rem dan materi ini akan adanya hasil interaksi. Nah, jadi kita mulai dari rem. Di sini rem ini akan digunakan adalah gelombang radio, sedangkan untuk materinya itu adalah suatu inti atom yang memiliki bilangan spin inti. Nah, ketentuannya bilangan spin inti atom yang akan dianalisis menggunakan NMR intinya harus aktif. Kategori aktif yang dimaksud adalah apabila si inti atom memiliki nilai proton atau nilai neutron yang bilangannya ganjil. Nah, contohnya di sini adalah hidrogen dengan isotop 1, karbon dengan isotop 13, nitrogen dengan isotop 15, oksigen dengan isotop 17, dan fosfor dengan isotop 31. Nah, sedangkan contoh inti atom yang memiliki neutron genap contohnya adalah H dengan isotop 2 dan nitrogen dengan isotop 14. Nah, di sini kita tahu kan kalau nilai dari nomor atom hidrogen itu adalah 1. Jadi kalau isotopnya isotopnya 2 dikurang dengan nomor atomnya 1, maka ketemu neutronnya 1. Nah, begitu juga dengan nitrogen. Nah, setelah rem dan materi saling berinteraksi, maka di sini akan menimbulkan hasil interaksi. Nah, perhatikan gambaran di sini. Sebentar. Nah, di sini dia memiliki nilai spin tertentu. Nah, ini dia akan berotasi di sumbunya masing-masing dengan suatu momen magnet. Nah, pada saat inti-inti tadi memiliki bilangan spin inti tertentu, dia akan aktif untuk menggunakan NMR karena di NMR ini menggunakan medan magnet luar yang kekuatan medan magnetnya besar. Maka pada saat inti-inti tersebut yang akan kita analisis menggunakan NMR begitu diletakkan di antara medan magnet yang berkekuatan besar, nantinya energi yang tadinya yang energinya itu hanya 1, ini akan tersplit atau terpecah sesuai dengan perhitungan bilangan kuantum spin inti. Nah, untuk bilangan kuantum spin inti ini bisa kita tentukan dengan rumus 2i sama dengan 1. Nah, di mana i ini adalah bilangan spin yang di sini. Nah, dengan ini ya kita lihat ada setengah, 1, 3/2, dan 5/2. Nah, di sini kita ambil contoh inti atom hidrogen dengan isotop 1. Nah, maka suatu proton hidrogen akan memperoleh, kita masukkan rumusnya yang dimana 2. Kita lihat di sini hidrogen dengan isotop 1 itu bilangan spin intinya adalah setengah. Nah, kemudian ditambah 1 maka akan menghasilkan 2 macam orientasi atau split energi. Nah, permisalnya gini, pada saat inti atom dia kan sudah berotasi sesuai dengan sumbunya masing-masing, menghasilkan momen magnet yang nilainya sangat kecil. Tapi tanpa adanya medan magnet luar, si inti ini akan bergerak secara random atau acak. Nah, tetapi begitu kita akan analisis dengan NMR, misalnya nih sampel diletakkan
di antara medan magnet. Nah, maka energinya itu akan terpecah atau tersplit menjadi dua seperti ini. Nah, menjadi dua level energi, yaitu energi alpha state dan kemudian beta state. Nah, level yang paling rendah ini kita sebut dengan alpha state, yang dimana orientasi inti tadi berputarnya sesuai dengan medan magnet, yaitu berputarnya ke arah atas. Nah, sesuai dengan medan magnet yang diberikan tadi. Nah, lalu level alpha state ini sangat rendah, sehingga populasi inti atom yang mengikuti arah medan magnet luar jumlahnya lebih banyak karena arahnya searah gitu. Nah, tetapi pada beta state yang level energinya itu tinggi, arahnya berlawanan dengan medan magnet luar, tentu dia membutuhkan energi yang lebih besar. Makanya populasi inti atomnya ini sangat sedikit karena berlawanan dengan medan magnetnya tadi. Nah, terus kemudian pada saat inti tadi sudah berada di levelnya masing-masing seperti ini, maaf. Nah, pada saat intinya tadi sudah di levelnya masing-masing, di level energi tertentu, nah di sini akan ada radiasi elektromagnetik yang dimana akan diberikan pada inti-inti atom ini. Nah, inti atom yang populasinya banyak, nah ini akan menyerap energi radiasi yang diberikan oleh radiasi atau gelombang radio pada saat inti atom di level bawahnya menyerap. Nah, pada saat level bawah ini menyerap atau level alpha state ini menyerap energi radiasi dari gelombang radio, dia akan mengalami yang namanya eksitasi atau, nah kita lihat, perhatikan di sini, nah bahwa alpha state ini berpindah ke beta state. Nah, inilah yang disebut dengan eksitasi. Nah, tapi yang perlu kita catat pada saat energi yang sudah diserap oleh inti atom ini tadi lama-kelamaan akan habis. Nah, pada saat energi ini habis, maka dia akan turun lagi ke bawah, ke alpha state. Nah, lalu dia akan menyerap lagi energi yang dipancarkan oleh gelombang radio, kemudian akan naik lagi ke posisi beta state. Nah, adanya energi gelombang radio dan naik kembali ke posisi beta state. Nah, keadaan yang berulang-ulang inilah yang kita sebut dengan proses resonansi. Nah, lalu apa yang akan dicatat oleh si detektor? Nah, jadi perhatikan di sini. Nah, pada saat si inti atom menyerap energi radiasi dari gelombang radio yang di posisi bawah atau alpha state. Nah, ini kan dia akan naik ke beta state nih. Nah, sehingga pada saat dia naik inilah yang akan terukur nilai oleh energi. Nah, inilah yang akan direkam oleh si detektor, kemudian dikonversikan dengan menjadi pergeseran kimia dengan satuan ppm. Nah, catatannya adalah semakin besar kekuatan medan magnet yang diberikan pada saat menganalisis menggunakan NMR, maka nanti jarak ini akan semakin jauh. Nah, kalau jaraknya semakin jauh antara alpha state dan beta state, maka energi yang dihasilkan juga besar. Nah, adanya beda energi yang besar artinya apa? Frekuensi gelombang radio yang diserap oleh inti atom di alpha state untuk naik ke beta state itu juga besar. Nah, jadi sekian itu prinsip kerja dari NMR. Nah, untuk slide selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Isma Rohatis. Kepada Isma kami persilahkan. Selanjutnya yaitu pembelahan sinyal atau splitting. Splitting ini terjadi karena interaksi dengan atom hidrogen tetangga atau coupling. Nah, di sini terdapat aturan splitting, yaitu aturan N+1. Jadi nanti tergantung dari hidrogen tetangganya. Untuk CH, tetangganya memiliki 2 atom hidrogen, sehingga untuk memenuhi aturan N+1, karena hidrogennya ada 2, maka 2 + 1 sama dengan 3. Maka sinyal yang akan muncul di spektra yaitu triplet. Kemudian untuk
CH2 tetangganya memiliki satu atom hidrogen sehingga 1+1 sama dengan 2, maka sinyal yang akan muncul adalah duplet. Jadi ada singlet untuk 1, duplet untuk 2, triplet untuk 3, kuartet untuk 4, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh spektra dari HNMR. Contohnya yaitu senyawa 1,1,2 trikloroetana. Pada senyawa ini terdapat hidrogen yang tidak ekivalen atau jumlah proton yang berbeda-beda. Di sini ada CH dan yang di sini ada CH2. Jadi misalkan CH itu sebagai C1 dan CH2 sebagai C2. Nah, untuk mengidentifikasi C1, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu atom tetangganya. Di sini atom tetangganya memiliki 2 atom hidrogen. Jadi digunakan aturan N+1 sehingga sinyal yang akan muncul adalah triplet. Nah, di sini 1, 2, dan 3. Begitupun dengan C2 yang dimana memiliki atom hidrogen tetangganya adalah 1. Maka 1+1 sama dengan 2 sehingga sinyal yang akan muncul adalah duplet. Baiklah, slide selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Sevina. Berikutnya adalah pengecualian aturan N+1. Aturan N+1 ini memiliki pengecualian untuk beberapa molekul tersebut. Yang pertama adalah molekul yang simetris pada contoh ini. Pada molekul yang simetris itu tidak terdapat splitting karena bentuknya yang simetris sehingga hanya membuat satu sinyal. Karena kanan kirinya ini nih bakal sama. Nah, sehingga di sini tidak menghasilkan splitting. Yang kedua adalah proton yang memiliki satu grup yang sama. Di sini kita lihat adalah contohnya CH3. CH3 di sini hanya memiliki satu grup yang sama, di mana satu yang terikat pada atom C ini. Aturan N+1 juga tidak berlaku pada ikatan rangkap dan benzen. Karena pada ikatan rangkap itu tidak akan terjadi splitting juga karena masih dalam grup yang sama, dan begitu juga pada benzen. Baiklah, di sini pergeseran kimia merupakan perubahan posisi peak yang terjadi karena adanya perbedaan lingkungan bergantung pada frekuensi pergeseran dari TMS. Yang dimana TMS ini merupakan suatu standar terhadap frekuensi total spektroskopi. Baiklah, kali ini kita akan mengambil contoh pada senyawa metanol, yang dimana terdapat 2 lingkungan yang berbeda, yaitu 3 proton yang terikat langsung pada atom C dan 1 proton yang terikat langsung dengan atom O. Nah, di sini bila kita analisis metanol ini menggunakan HNMR itu akan menghasilkan 2 peak, yaitu CH3 yang dimana proton dari CH yang ini dan proton dari OH. Terdapat juga istilah Morsildit dan Lesildit, yang dimana Morsildit ini dinyatakan dengan proton yang terikat langsung dengan atom yang memiliki parsial negatif, sehingga membuat pergeseran yang terjadi itu lebih kecil. Contohnya itu adalah pada CH3 metanol ini. Sedangkan Lesildit biasanya itu terdapat pada proton yang terikat langsung dengan atom yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Itu membuat pergeserannya itu lebih besar daripada si yang Morsildit tadi. Nah, di sini Lesildit itu masuk ke dalam kategori pada daerah medan rendah atau downfield. Sedangkan Morsildit itu masuk ke dalam kategori medan tinggi, yaitu upfield. Baiklah, di sini adalah tabel perkiraan dari pergeseran kimia di sini, yang dimana di sini adalah tipe dari protonnya, dan di sini adalah kira-kira pergeseran yang terjadi pada suatu senyawa kimia. Di sini dapat kita lihat terdapat alkena yang CH3, CH2, dan CH itu tuh memiliki pergeseran yang berbeda dan nilai yang berbeda, dan untuk senyawa-senyawa lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi geseran kimia. Terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi posisi resonansi proton dalam skala ppm. Yang pertama itu ada efek induktif oleh unsur elektronegatif. Yang kedua itu bidang anisotropi pada molekul dengan elektron ikatan pi. Dan yang ketiga ada deshielding karena ikatan hidrogen.
Yang pertama ialah efek induktif oleh unsur elektronegatif. Efek induktif merupakan pengaruh elektron dari gugus fungsi terhadap kerapatan elektron di sekitaran proton. Jika gugus fungsi menarik elektron, maka harga pergeseran kimia akan berkurang. Sebaliknya, jika gugus fungsi mendorong elektron, harga pergeseran kimia akan meningkat. Yang kedua ialah bidang anisotropi pada molekul dengan elektron ikatan pi. Anisotropi ikatan mengacu pada perbedaan kerapatan elektron di sekitar proton yang terlibat dalam ikatan kimia. Ikatan tunggal, ikatan rangkap, dan ikatan ganda memiliki karakteristik anisotropi yang berbeda. Ikatan rangkap biasanya menyebabkan harga pergeseran kimia yang lebih besar karena kerapatan elektron yang lebih rendah di sekitaran proton. Yang ketiga ialah dishielding karena ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dapat mempengaruhi harga pergeseran kimia. Ketika proton terlibat dalam ikatan hidrogen, pergeseran kimia dapat berubah karena interaksi dengan atom hidrogen lainnya. Di sini kami memberikan satu contoh soal yang merupakan senyawa 2-nitropropana. Di sini kita mulai dari CH pertama yang terikat di nitrogen. Kita simpulkan dengan A. CH ini memiliki 3 atom H tetangga di sebelah kanan dan di sebelah kirinya sama-sama 3, sehingga terdapat 6 atom H plus 1, sehingga pada spektra akan muncul 7 sinyal atau septet. Yang kedua itu ada CH3 di sebelah kanan dan CH3 sebelah kiri yang terikat pada atom C yang sama, sehingga sinyal yang muncul hanya salah satu saja. CH3 ini kita simpulkan dengan B. CH3 ini memiliki 1 atom tetangga sehingga sinyal yang muncul merupakan duplet. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.